Selamat datang di acara praktikum Geomorfologi ke-9. Pada praktikum acara kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk lahan asal proses marin. Tujuan dalam praktikum kali ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses marin. Yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan keberadaan bentukan-bentukan asal proses marin yang dihasilkan melalui pengamatan hasil proses, baik melalui pengamatan kenampakan pada peta topografi, foto udara, citra satelit, maupun pengamatan di lapangan. Bentuk lahan asal proses marin adalah semua bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas laut, yaitu oleh adanya gelombang dan arus laut. Akibat keberadaan gelombang atau wave dan arus atau current akan menghasilkan bentuk lahan asal marin baik bentukan erosional maupun bentukan deposisional. Gelombang dan arus laut akan mempengaruhi terjadinya pasang surut. Semakin dekat gelombang dengan pantai, maka kekuatannya berkurang. Tetapi apabila sampai pada air dangkal, maka gerakan gelombang menjadi gerakan ke arah depan yang kuat atau arus kuat, sehingga dapat mengikis pantai dan terendapkan di tempat lain. Bentukan erosional terjadi apabila aktivitas gelombang atau arus tersebut mampu mengikis dan mengangkut material, dan apabila kekuatan gelombang atau arus tersebut berkurang, maka material tersebut akan terendapkan dan membentuk bentukan deposisional. Wilayah kepesisiran dibagi menjadi ke beberapa zona, yaitu ada coast, beach, dan offshore. Beach dibagi menjadi nearshore dan shore. Shore adalah pantai dan nearshore adalah zona dekat pantai. Shore dibagi lagi menjadi foreshore dan backshore. Foreshore adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat muka air rendah sampai batas atas pada saat air pasang tinggi. Sedangkan backshore adalah bagian pesisir mulai batas foreshore sampai garis pantai. Daerah ini hanya akan tergenang air saat terjadi gelombang pasang. Garis pantai dibagi menjadi dua, yaitu ada low tide atau batas air surut dan high tide atau batas saat air pasang. Berikut adalah terminologi atau istilah yang digunakan dalam menyebut zona wilayah kepesisiran. Yang pertama ada coast atau pesisir, wilayahnya mencakup darat. Biasanya ditandai dengan adanya vegetasi hingga daerah dataran aluvial. Kemudian ada shore atau pantai yang wilayahnya mencakup darat hingga laut, di mana mencakup wilayah dengan surut terendah hingga pasang tertinggi. Kemudian ada beach atau gisik, yang wilayahnya juga mencakup darat hingga laut, yang merupakan pantai dengan material lepas-lepas. Lalu ada coastal atau kepesisiran yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada coastal area, yaitu daerah kepesisiran, di mana di dalamnya terdapat faktor sosial, ekonomi, budaya, dan manusia. Kemudian ada coastal region atau wilayah kepesisiran, yang dimaksud dengan wilayah kepesisiran di sini adalah mencakup kondisi fisik lingkungannya. Dan yang ketiga ada coastal zone atau zona kepesisiran yang merupakan zonasi dari pengelolaan lingkungan. Terminologi selanjutnya yang kita kenal yaitu ada shoreline yang merupakan garis pantai dan ada coastline yang merupakan garis pesisir. Shoreline atau garis pantai memiliki sifat yang berubah-ubah sedangkan coastline memiliki sifat yang tetap. Coast atau pesisir merupakan zona yang dimulai dari garis pesisir atau pesisir tertinggi sampai pada zona yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marin. Pesisir primer dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu ada land erosion coast, subaerial deposition coast, wave erosion coast, dan coast built by organism. Land erosion coast merupakan pesisir yang terbentuk dan berkembang akibat pengaruh dari erosi pada lahan-lahan bawah di daratan yang diikuti oleh proses inundasi oleh laut. Dinamika yang terjadi pada pesisir ini adalah dominan karena proses erosi. Proses ini kemudian membentuk lembah-lembah yang semakin dalam dan kemudian menjadi teluk sehingga nampak garis pantai yang tidak teratur. Kemudian ada wave erosion coast yang merupakan pesisir dengan garis pantai yang terbentuk oleh akibat aktivitas gelombang yang mungkin membentuk suatu pola garis pantai yang lurus atau tidak teratur.
Subareal deposition coast merupakan tipe pesisir yang terbentuk oleh akumulasi secara langsung oleh material-material sedimen sungai, glasial, angin, atau akibat longsor lahan ke arah laut. Dan yang tipe terakhir adalah coast built by organism, yaitu pesisir yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan, termasuk di dalamnya terumbu karang dan tumbuhan-tumbuhan mangrove. Shore atau pantai adalah zona antara surut rendah dan pasang tertinggi. Pantai dibagi menjadi pantai bergisik, mudflat, salt marsh, platform, reeflet, dan cliff. Pantai bergisik adalah daerah pasang surut yang terdapat endapan material hasil abrasi. Material ini dapat berupa material halus dan juga bisa berupa material yang kasar. Namun, pantai bergisik tidak saja terdapat pada pantai cliff, tetapi juga bisa terdapat pada daerah pantai yang landai. Pada pantai yang landai, material gisik ini kebanyakan berupa pasir dan sebagian kecil berupa material dengan butiran kerikil sampai yang lebih besar. Pada umumnya, material pasir suatu gisik pantai berasal dari daerah pedalaman yang di bawah air sungai ke laut kemudian diendapkan oleh arus laut sepanjang pantai. Gisik seperti ini dapat dijumpai di sekitar muara sungai. Kemudian ada mudflat atau disebut dengan dataran lumpur yang juga dikenal sebagai pasang surut. Mudflat ialah lahan basah pesisir yang terbentuk di daerah pasang surut di mana sedimen telah diendapkan oleh pasang surut atau sungai. Pada mudflat ini juga sering dijumpai keberadaan dari ekosistem mangrove. Selanjutnya ada salt marsh atau rawa asin. Merupakan lahan basah pesisir yang membanjiri dan dikeringkan dengan air garam yang dibawa oleh gelombang. Rawa-rawa garam juga melindungi garis pantai dari erosi dengan buffering gelombang dan perangkap sedimen. Rawa-rawa garam ini terdiri dari berbagai tanaman seperti kumbu, teki tahunan, dan juga rumput. Reeflet merupakan daerah paparan terumbu yang rentan terhadap gelombang surut, di mana dapat terjadi peralihan komunitas. Di daerah ini sudah mulai terlihat adanya beberapa koloni kecil karang, terutama karang bercabang dan submasif. Kedalamannya dangkal yaitu sekitar 1 meter. Kemudian ada pantai bertebing terjal atau cliff merupakan bentuk lahan hasil bentukan erosi marin yang paling banyak. Bentukan dan Roman cliff berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh struktur batuan dan jenis batuan serta sifat batuan. Aktivitas pasang surut dan juga gelombang dapat mengikis bagian tebing sehingga membentuk bekas-bekas abrasi. Selanjutnya yang terakhir ada platform. Dalam geologi, platform merupakan wilayah yang ditutupi oleh lapisan yang relatif datar atau agak miring, terutama oleh lapisan sedimen, yang melapisi ruang bawah tanah gabungan batuan beku atau metamorf dari deformasi sebelumnya. Jadi, platform dalam bentuk lahan marin merupakan wilayah pesisir dengan material berupa batuan. Berikut adalah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan pantai. Faktor pertama ada gelombang, arus, dan pasang yang berfungsi sebagai faktor pengikis, pengangkat, dan juga pengendap. Yang kedua ada sifat bagian daratan yang mendapat pengaruh gaya dan proses marin. Faktor ketiga ada perubahan relatif ketinggian muka laut. Dan faktor yang keempat yaitu sebab-sebab alami yang lain seperti pertumbuhan karang, delta, vulkanisme, dan lain sebagainya. Akibat keberadaan gelombang dan arus akan menghasilkan bentuk lahan asal marin. Bentuk lahan tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bentukan erosional dan bentukan deposisional. Pertama adalah jenis bentuk lahan erosional, yang terjadi apabila aktivitas gelombang atau arus mampu mengikis dan mengangkut material ke daerah lainnya. Beberapa bentuk lahan erosional marin yaitu gisik pantai, cliff, sea stuck, sea arch, sea cave, natural bridge, teluk, dan sebagainya. Berikut merupakan beberapa bentuk lahan erosional marin. Yang pertama adalah bentuk lahan cliff, berupa tebing yang berbatasan langsung dengan perairan laut dengan kemiringan lereng yang curam hingga terjal.
Klif terbentuk akibat proses abrasi pantai oleh gelombang dan arus laut. Nah, proses abrasi yang intensif di daerah tersebut sehingga sering menyebabkan terjadinya proses gerak massa batuan yang mengakibatkan mundurnya garis pantai. Material penyusun daerah tersebut biasanya adalah material yang kompak. Bentuk lahan sea cave merupakan gua hasil erosi oleh hantaman gelombang dan arus yang kuat, serta intensif pada tebing terjal atau cliff, atau headland atau yang biasa disebut dengan tanjung. Sama halnya dengan sea cave yang membentuk goa, bentuk lahan sea arch merupakan perkembangan dari sea cave yang telah tererosi sangat berat, biasanya membentuk seperti jembatan. Perbedaannya dengan sea cave yaitu apabila sea cave masih menyatu dengan bagian daratan, sedangkan sea arch terpisah dengan daratan dan berlubang membentuk seperti goa. Bentuk lahan sea stalk juga merupakan hasil perkembangan cliff atau headland akibat erosi yang berat oleh gelombang dan arus laut yang terus-menerus. Biasanya batuan penyusunnya bersifat resisten, sehingga masih bisa bertahan dari hantaman gelombang dan membentuk tiang atau tower yang terpisah dari daratan. Teluk merupakan bentuk lahan hasil erosi yang menjorok ke darat seperti cekungan. Dalam bentuk lahan teluk juga terdapat proses deposisi-deposisi material marin dari sekitarnya. Biasanya dalam teluk terbentuk gisik saku. Gisik saku banyak kita jumpai pada daerah pesisir Gunung Kidul. Kedua adalah jenis bentukan deposisional yang terjadi apabila kekuatan gelombang dan arus berkurang, maka material akan terendapkan dan membentuk bentukan deposisional di daerah tertentu. Longshore current yang membawa material hasil erosi dari tempat pengikisan kemudian tertransportasi dan diendapkan pada suatu tempat ketika memiliki arus yang lemah. Beberapa bentuk lahan deposisional yaitu spit atau bura, tombolo, laguna, mainland beach, barir, dan sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa bentukan deposisional marin. Yang pertama adalah pesisir bergisik. Pesisir bergisik merupakan daerah datar hingga landai dengan material lepas-lepas. Biasanya berupa pasir hasil deposisional aktivitas gelombang dan arus laut. Nah, keberadaan material tersebut dipengaruhi oleh keberadaan material dari daratan yang terangkut oleh aliran sungai. Karena sangat dipengaruhi oleh aktivitas fluvial, maka pesisir bergisik sering dijumpai pada daerah di sekitar muara sungai. Gambar pesisir bergisik tersebut merupakan contoh pesisir bergisik di pemutaran Bali. Beting gisik adalah bentukan yang berada di belakang gisik yang membentuk gundukan dan bertingkat yang juga dapat memberikan informasi terkait tahapan-tahapan perkembangannya. Bentuk lahan tombolo merupakan daratan yang menyambung dari dua daratan yang terpisah, yaitu mainland dengan pulau lain yang terpisah. Arus yang melemah mengendapkan material di antara kedua daratan tersebut, kemudian lama-lama menyatu. Gambar tombolo bagian kanan merupakan contoh tombolo di Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian spit merupakan daratan memanjang seperti barier atau benteng, berbentuk lurus sejajar dengan pantai. Salah satu ujungnya terikat dengan daratan, sedangkan ujung yang lainnya tidak terikat. Kemudian laguna adalah bagian perairan yang dibatasi oleh spit atau berada di belakang dan terkurung oleh adanya barier. Proses marin sering dipengaruhi juga oleh aktivitas dari daratan, yaitu aktivitas fluvial, sehingga sering disebut juga sebagai proses fluviomarin.
Contoh bentuk lahan yang merupakan hasil proses fluviomarin adalah delta. Delta merupakan bentukan akibat deposisional material dari aliran sungai, di mana gelombang dan arus yang bekerja di sekitar muara sungai mempunyai kekuatan yang minim sehingga membantu pengendapan material tersebut dan membentuk delta. Delta juga menjadi salah satu bagian dari tipologi pesisir subaerial deposition coast. Contoh lain yaitu pesisir berawa payau atau swampy beach yang berasosiasi dengan daerah deposisional. Pesisir berawa payau berkembang pada daerah dengan relief datar hingga landai dan terhalang sehingga aktivitas gelombang kecil. Biasanya, daerah tersebut berkembang tumbuhan mangrove sebagai tumbuhan pesisir. Berikut merupakan beberapa kunci interpretasi yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi bentuk lahan asal proses marin, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tentu saja, dalam mengidentifikasi objek bentuk lahan akan lebih mudah menggunakan bantuan beberapa unsur interpretasi meliputi rona warna, bentuk, ukuran, bayangan, tekstur, pola, situs, dan asosiasi. Acara bentuk lahan asal proses marin ini terdiri dari dua hasil praktikum. Yang pertama, peta delineasi bentuk lahan marin secara digital atau sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing praktikan. Diharapkan dalam pembuatan peta delineasi ini sampai pada tahap layouting yang memuat informasi judul, legenda, dan sebagainya. Silahkan didelineasi semua kenampakan bentuk lahan yang disajikan di dalam peta. Kemudian hasil praktikum yang kedua yaitu tabel identifikasi karakteristik 3 bentuk lahan asal proses marin sesuai bentuk lahan yang terdapat dalam citra yang digunakan pada hasil praktikum yang pertama. Kolom kenampakan diisikan nama bentuk lahan. Kolom gambar diisikan hasil tangkapan layar serta sumber citranya. Kemudian kolom keterangan dijelaskan aspek-aspek geomorfologinya meliputi aspek morfologi, morfogenesis, morfoaransemen, dan morfokronologi. Dalam menjelaskannya, dapat menggunakan acuan dari literatur lain lengkap dengan disertakan sumbernya. Berikut merupakan contoh delineasi beberapa bentuk lahan asal proses marin yang ada di pesisir selatan Bantul, yaitu sebagian pantai Depok dan sebagian pantai Samas. Tepatnya di sekitar muara Sungai Opak, meliputi bentuk lahan gisik, spit, beting gisik, dan laguna. Sekian materi yang disampaikan dalam video praktikum acara kali ini. Terima kasih telah menonton dan tetap semangat dalam menjalani praktikum.